Laptop ini bukan laptop gaming, tapi kok pakai prosesor Core i5 8300H dan juga GTX 1050? Apakah sistem cooling fan bukan laptop gaming ini mampu mendinginkan prosesor high performance dari Core i5 8300H dan juga GTX 1050? Hai guys, bagaimana kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang laptop mainstream yang menggunakan laptop spek gaming, yaitu Lenovo IdeaPad 330 15ICH. Memang penamaan seri Lenovo ini tidak seperti Asus. Lenovo cuma memakai 330 dan 330S di seri IdeaPad-nya. Yang membedakan adalah di kode belakang setelah penamaan 330 dan 330S. Jadi buat kalian yang ingin membeli laptop Lenovo, pastikan dulu kode di belakangnya ya. Karena Lenovo IdeaPad ini mulai dari prosesor N4000 sampai Core i7 8750H-nya namanya tetap Lenovo 330 atau 330S untuk yang seri slim. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah Lenovo 330 yang menggunakan VGA 1050 4GB DDR5 serta berprosesor Core i5 8300H, bukan U ya. Bagi yang belum tahu perbedaannya, akan saya jelaskan secara singkat mengenai prosesor ini. Di websitenya, ukuran dimensi Lenovo ini 378x260x22.9 mm dan dengan berat sekitar 2,2 kg. Tapi kok waktu saya angkat enteng banget ya? Rasanya itu kayak mainan, bukan kayak laptop. Kenapa ini? Sorry guys, ternyata salah ambil. Ini yang miniaturnya, laptop yang kita review yang ini. Aduh, kurang fokus lagi kan? Kurang subscriber guys memang DKID ini. Makanya, tolong supportnya ya guys. Cukup dengan like, share, dan komen di video ini agar kalian juga berkesempatan memenangkan giveaway dari DKID yang berupa Windows 10 Pro Original serta subscribe channel DKID agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten berkualitas ke depannya. Karena salah satu alasan saya membuat video adalah karena ada yang nonton. Saya di sini tidak ada berniatan berjualan di YouTube. Kalian bebas bisa beli dimanapun dan produk manapun yang menurut kalian lebih bagus. DKID hanya mencoba menyediakan review dan data sebagai referensi kalian sebelum membeli laptop. Untuk itu, tolong supportnya ya guys. Dan di video kali ini, DKID akan menambahkan giveaway-nya, yaitu berupa jaket eksklusif dari Legend yang desainnya cukup high-beast. Caranya sama seperti Windows 10 Pro Original, hanya saja jaket Legend ini akan diundi di komen picker apabila like dari video ini mencapai 1000 dan komentarnya harus tentang Lenovo 330 ini ya, bukan cuma nice, mantap, atau pertamax saja. Oke, akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu tentang prosesor yang memiliki kode belakang U dan H. Pertama, untuk prosesor mobile desktop atau laptop, ada 5 kode huruf belakang yang masing-masing memiliki artinya sendiri. Contohnya jika laptop kalian memiliki prosesor dengan spesifikasi Intel Core i7 7500U. Intel Core di sini adalah nama brandnya, yaitu dari Intel. Kemudian Core i7 sebagai brand modifier, yang juga ada Intel Core i3 dan Core i5. Angka pertama setelah Core i7 adalah tanda generasi. Jadi di sini adalah generasi ke-7. Angka selanjutnya adalah SKU-nya dan huruf belakang U ini adalah line produknya. Jadi U di sini adalah singkatan dari ultra low power ya, bukan singkatan dari Ultraman atau Ultramilk. Yang biasanya prosesor U ini digunakan di laptop mainstream yang bukan non-gaming karena dayanya lebih rendah. Kemudian ada line produk Y yang biasanya digunakan di laptop super slim seperti Asus ZenBook dan lain-lain. Karena prosesor dengan line produk Y ini dayanya lebih kecil. Jadi lebih hemat daya dan baterai pun akan lebih hemat. Dan H adalah singkatan dari high performance ya, bukan Hasim Napi 70. Lalu ada HQ dan juga ada HK. Sama-sama high performance, namun untuk HQ adalah prosesor dengan quad core dan HK adalah prosesor yang bisa di-unlock. Jadi paham ya, kalau kalian beli laptop atau PC, jangan asal bilang Core i7. Pastikan dulu i7 generasi berapa dan line produknya apa, karena biasanya penjual cuma ngasih Core i7 tanpa menjelaskan maksud yang penting dari Core i7 tersebut. Yang penting profit dari mereka banyak. Untuk itu, cermati lagi sebelum kalian membeli, oke? Dan sekarang lanjut ke laptop 330 yang akan kita bahas. Meskipun 330 ini bukan laptop gaming, namun Lenovo menanamkan Core i5 8300H plus Intel Optane dan VGA-nya menggunakan GTX 1050 4GB. Dan untuk produk Intel yang sudah terbundling Intel Optane, stikernya berbeda. Warnanya akan lebih biru dan ada tanda plus di belakangnya. Menurut Intel, laptop yang sudah terbundling Intel Optane akan lebih optimal ketimbang laptop yang kita upgrade menggunakan Optane sendiri, karena BIOS-nya sudah disetting sedemikian rupa untuk mengoptimalisasi Intel Optane tersebut. Kemudian dari segi desain tidak ada yang berbeda dari Lenovo 330 biasanya, meskipun ini adalah varian Lenovo dengan spek gaming. Mungkin yang berbeda, cuman tidak adanya DVD RW di varian ini, karena tempat DVD RW-nya digunakan untuk cooling system. Jadi di sebelah kanan laptop ini cuma ada Kensington lock,
Dan di sebelah kiri terdapat input power, input LAN, HDMI, 2 buah USB 3.0, jack audio, USB Type-C, dan slot SD card. Dan tidak adanya DVD RW ini bukan karena Lenovo pelit ya guys, karena jika kita buka bagian bawahnya, slot DVD ini memang digunakan oleh Lenovo untuk menambahkan fan-nya. Jadi untuk varian ini fan-nya ada dua, karena prosesor Core i5 8300H ini wattnya cukup besar, maka perlu cooling system yang lebih daripada Lenovo 330 yang prosesornya Core i5 8250U. Kemudian bahannya masih menggunakan plastik polikarbonat, namun dengan finishing matte, tidak ada kesan gaming sama sekali, kecuali jika kalian melihat stiker Core i5 Plus dan stiker Nvidia GTX di area dalam laptop. Dan karena bahannya matte, laptop ini tahan dengan goresan-goresan ringan, namun buat kalian yang tangannya cepat berkeringat, laptop ini akan cepat sekali kotor, terutama di bagian touchpad, akan terlihat seperti air keringat kalian tertinggal di situ. Jadi kalian harus sering-sering membersihkannya. Saya pribadi lebih suka desain yang tidak glossy, karena desain glossy itu menurut saya silaunya banget ya kalau dilihat. Tapi ya, nggak kayak silau gini juga sih. Untuk keyboardnya, seperti yang sudah-sudah, tidak ada perbedaan di hampir semua keyboard varian IdeaPad di Lenovo. Menurut saya, ya sudahlah, keyboard Lenovo ini nggak usah diganti. Karena ya sudah nyaris sempurna, keyboardnya empuk, dan jika kalian teliti, tombol keyboard Lenovo ini tidak datar, seperti hidup kalian yang jomblo, yang datar-datar saja. Ada keycap atau lekukan di pertombolnya untuk memanjakan jari-jari kalian dalam urusan ketik-mengetik. Sayangnya tombol powernya masih menyatu dengan keyboard. Hinge atau engsel Lenovo 330 ini sangat kokoh dan juga bisa kalian buka dengan satu tangan, yang berarti engselnya sangat kuat dan bagian bawah laptop sangat proporsional. Tapi kalau kalian mau membukanya tanpa tangan ya tidak bisa, kecuali kalian Deddy Corbuzier atau The Secret Rihanna baru bisa dibuka tanpa tangan ya. Engselnya juga bisa kalian buka sampai 180 derajat tanpa ada suara aneh di engselnya jika kalian buka berkali-kali seperti ini. Karena ada beberapa brand yang meskipun bisa dibuka sampai 180 derajat, tapi suara engselnya itu seperti pintu tua yang kurang oli. Lanjut ke layarnya, dimensi dari Lenovo 330 ini 15,6 inch dengan resolusi layarnya 1920x1080 atau Full HD dengan brightness sekitar 200 nits dan 60 Hz frame rate. Wide viewing angle-nya tidak terlalu bagus, tapi masih enak dilihat oleh mata. Dan di bagian atas layar ada webcam yang beresolusi HD dengan 1 megapiksel. Tetap saya sarankan menggunakan external webcam kalau mau live streaming karena hasilnya standar banget kalau kalian menggunakan kamera bawaan Lenovo ini. Tapi kalau dasarnya ganteng ya mau pakai webcam apapun juga terlihat ganteng. Oke, sekarang waktunya kita tes laptop ini dari segi benchmark dan gaming. Pertama, karena sudah menggunakan Intel Optane, booting dari Lenovo ini cukup cepat, hampir sama dengan kita menggunakan SSD. Kemudian kita tes menggunakan Cinebench R15 tanpa dicas, hasilnya cukup negatif karena kita menggunakan power saver. Hasilnya dari OpenGL atau VGA-nya hanya mendapatkan 29 fps dan hasil CPU benchmark-nya mendapatkan skor 626 CB. Tes kedua kita coba dengan high performance dan dicas. Hasil dari OpenGPL-nya cukup signifikan yaitu sekitar 67,89 fps. Namun untuk CPU benchmark-nya turun menjadi 490 CB. Dan karena sudah dibundling dengan Intel Optane, kita akan tes benchmark juga menggunakan Crystal Disk untuk mengetahui speed read dan writing dari harddisknya. Dan hasilnya adalah seperti yang kalian lihat ini. Dan sekarang waktunya kita tes gaming. Dan game yang terpilih untuk kita tes sekarang adalah game legend yang pasti kalian semua tahu, yaitu Solitaire yang terkenal cukup berat dalam hal spesifikasi. Tidak ada masalah ketika kita memainkan Solitaire, tapi MSI Afterburner-nya tidak mau showing GPU dan CPU usage ya di game ini. Mungkin memang gamenya terlalu berat. Bercanda-bercanda. Serius sekarang guys. Sekarang serius, kita lanjut ke game yang lebih ringan dari Solitaire yaitu PUBG. Di settingan default, kita mendapatkan settingan medium dan FPS-nya mampu mendapatkan sekitar 50-60 FPS. Kemudian waktu kita naikkan ke high juga masih nyaman dimainkan sekitar 50-an FPS dan wifi-nya mati. Belum dibayar guys, makanya ya subscribe biar wifi-nya gak mati-mati. Gak ada hubungannya sih. Dan langsung saja kita tes di settingan rata kanan atau ultra. Masih nyaman dimainkan karena tidak di bawah 30 fps. Dan waktu kita set ultra ini kipasnya sudah mulai agak berisik. Yang sebenarnya ini menandakan kalau laptopnya normal, karena tingkat suhunya sudah mencapai sekitar 65 Celcius, baik CPU atau GPU-nya. Jadi fan akan otomatis bersuara lebih kencang untuk mendinginkan suhu dari CPU dan GPU-nya. Terakhir, kita tes menggunakan game yang lebih berat lagi, yaitu Sniper Ghost 3 dengan settingan rata kanan, masih bisa dimainkan meskipun FPS-nya hanya sekitar 30-an FPS. Dan kita tembaki saja teman kita di depan ini.
Tapi kok gak mati-mati ya? Punya ilmu kebal ini sepertinya. Bisa mati ternyata. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Dan kesimpulannya adalah dengan harga sekitar 11 jutaan, kalian sudah bisa memiliki laptop dengan spesifikasi gaming yang menurut saya lumayan murah. Karena spesifikasinya menggunakan prosesor dengan line produk H, bukan U, yang biasanya memang dikhususkan untuk laptop gaming. Karena prosesor dengan line produk U akan bottleneck jika disandingkan dengan GTX 1050. Dan dari graphic cardnya juga sudah setara dengan Asus TUF ataupun MSI GL63 yang SKU Core FF. Dan tentunya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan dua produk tersebut. Namun minusnya, memang dengan harga ini kalian tidak akan mendapatkan cooling system seperti pada Asus TUF maupun MSI yang pipa heatsinknya lebih banyak. Tapi kalian bisa mengakalinya dengan menggunakan cooler eksternal. Dan terakhir, seperti biasa, mari kita cari pemenang giveaway lisensi Windows 10 Pro Original dari episode kemarin. Video kemarin, alhamdulillah yang ikutan lumayan banyak, sekitar 800-an komen. Dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui komen picker. Dan pemenang giveaway kali ini adalah Fikri Syabani. Dan langsung saja kita verifikasi. Ya, ternyata belum subscribe. Maaf Mas Fikri, Anda belum beruntung. Dan langsung saja yuk kita cari pemenang lain. Dan percobaan kedua pemenangnya adalah Bambang Hisnun. Kita cek lagi. Ya, ternyata belum subscribe. Apa di hide ya? Sekali lagi yang ikutan giveaway, tolong subscription jangan di hide. Karena kita akan memverifikasi apakah kalian sudah subscribe di KID apa belum. Dikarenakan pemenang giveaway hanya untuk subscribernya di KID. Dan percobaan selanjutnya pemenangnya adalah animator grafik. Langsung saja kita cek lagi. Alhamdulillah, animator grafik sudah subscribe. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram atau email dari DKID ya untuk penyerahan hadiahnya. Dan jangan lupa ya guys, di next video kita akan tetap melakukan giveaway Windows 10 Pro Original serta satu jaket eksklusif dari Legend jika like dari video ini sampai dengan 1000 like. Untuk itu, bantu kita dengan like dan share video ini sebanyak-banyaknya agar kalian bisa berkesempatan memenangkan jaket eksklusif dari Legend. Caranya akan tetap sama, diundi melalui komen picker. Namun untuk jaket Legend, syaratnya video ini harus tembus minimal 1000 like. Dan komentarnya harus tentang Lenovo 330 ini ya. Jadi kalau ada komentar yang cuman mantap, nice, atau cuman pertama, kita tidak akan memverifikasi. Dan secara terakhir, kalian harus mensubscribe channel DKID. Dan dengan kalian mensubscribe channel DKID sudah sangat membantu saya untuk membuat video menarik dan video request dari kalian semuanya. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.